2027 kita pengen serius, kita pengen masuk quarter finals. Ya lo butuh sosok yang langsung bisa menghadirkan perubahan. Ya menurut gue kayaknya kita nggak punya capacity untuk mengambil pelatih yang sebagus itu. Ya gue sih lebih baik pelatih yang bisa nge-build lagi, yang nerusin lah ya, paling nggak apa yang sudah di-build kemarin oleh STY, lo terusin lagi dah, yang bagusnya lo pegang, lo pertahankan, yang kurangnya ya lo tambahin gitu. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas, tipu fluid akhir semua dibahas. Tsunami saat tribun berglobal, Afisa dini cara gak ada yang hambar. Sumpah bola sampai hari terakhir, dengar podcast ini jangan sampai minggir. Polue, bahas bola sampai akhir. Mencintai timnas adalah harapan yang tanpa jaminan kebahagiaan. Mencintai sepak bola adalah hobi dari diri sendiri. Apakah mendukung timnas adalah seni untuk menyakiti diri sendiri? Masih bersama saya Afif Safi selaku Menpora di Pluit Akhir yang ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Dalam tuh, langsung tuh. Kenapa? Karena sekarang ini selalu ada penengah di tengah keriuhan ya. Kalau ada aliran-aliran yang hardcore, ya ada aliran dari masyarakat, ada aliran dari rezim, tapi ada satu nggak dosen sekarang, profesor sepak bola kita sudah bersama saya, Bung Sabto Haryo. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Om Haryo. Terima kasih diundang lagi. Yoi. Sama Pak Menpora. Iya, ini udah Menpora sekarang Udah nih. ya? Kemarin lurah ternyata, baju lurah. ASN coklat. ASN, buncitnya udah kayak buncit yang korupsi kan juga. Tinggal main soliter aja tuh. Main soliter aja. Om Mario, Ya. ini seperti biasa kalau udah ada Om Mario kita bahas timnas, pasti sepak bola, dan kita rekap nih ya, rekap keberhasilan timnas Indonesia dari dari awal tahun ya sampai penghujung tahun 2026. Ada apa aja tuh keberhasilannya dan update ini sejauh apa nih? Karena belakangan ini katanya juga lagi ada meeting pelatih timnas. Nah, pelatih timnas dan juga hiruk pikuk nih antara federasi, masyarakat, media, BTN, kapten. Nah, itu juga seru nih. Apalagi juga ada teman kita juga yang baru saja masuk ke zona kepemerintahan. Kemarin dia beradu diskusi, kan ada podcast Bang Arya Sinulinga sama Bung Harpa. Ya. Pertama mau nanya yang gini dulu, kira-kira apa tuh makna Bung Arya mau ngundang Bang Harpa? Enggak lah, dia memang sering undang kan. Oh. Gue juga pernah diundang juga. Oh, iya. Dan kebetulan nggak pernah pas waktunya gitu. Berapa kali diundang, pas nggak pernah bisa terus waktunya gitu kan. Dan dia kan emang sering undang teman-teman media juga kan. Berapa kali. Harpa ini kayaknya pertemuan kedua ya kalau nggak salah deh. Apa dia belum pernah sebelumnya? Dia udah pernah ketemu di salah satu pertemuan lah, cuman kan nggak bisa direkam. Nah, Maksudnya kalau di podcastnya itu dia belum pernah ya? kayaknya di podcast belum ya, baru Belum ya, sekali iya, dia iya. satu frame di podcast gitu. Bung Ropan pernah juga Ropan kan. pernah, Ya, banyak Oki lah. pun pernah, Oki Rengga Oki kan. pernah, Justin pernah. Ya beberapa teman-teman emang berapa kali emang diundang juga gitu sama Pak Arya gitu. Dan kebetulan kemarin teman kita, teman baik kita ya, Bung Darderdor ya. Udah Redor ini punk rock alirannya dia kalau musik. Tapi justru menarik ya. Menarik. Isinya tuh kemarin justru Harpa dalam posisi yang santai aja gitu. Betul. Malah Bung Aryanya yang ngebuka sendiri gitu kan. Tapi maksudnya gini, apa artinya kayak nih kita juga memberikan kok ruang dari masyarakat atau dari media untuk ngasih tahu nih atau berdiskusi sebenarnya apa sih jalan tengahnya gitu, atau yang benar tuh yang mana, kayak gitu juga kan? Kalau dulu berapa kali gue diundang itu, waktu itu emang gue di podcastnya Bung Hasani kalau tahu. Hasani Abdul Hasani Ghani. Abdul Dia dulu Ghani. yang ngurus naturalisasi ya? Iya, Diaspora. pokoknya pertama kali urusan naturalisasi itu dia gitu. Jadi kan banyak poin tentang naturalisasi yang memang kita tahu Iya. dan kita sampaikan gitu kan. Cuman kan kadang-kadang
mungkin realitanya tuh terlalu yang wah barbar banget nih. Coba di tone down yang kayak gitu-gitu. Jadi mungkin sejak gue ngomong itu Pak Arya mau ngundang untuk mau ngomong dari versi dia, mungkin seperti itu. Cuman nggak pernah ketemu aja waktunya pada saat itu gitu. Dan Bung Harpa juga sebetulnya dia diundang pas kebetulan waktu itu kan bapaknya meninggal. Jadi pas banget itu dia undang Bung Arya. Kalau sekarang mungkin saya nggak bisa, saya lagi berduka. Makanya dikirimin bunga juga sama Pak Arya. Dan habis itu next week lah kita jumpa. Nah itu perjumpaan itu. Iya itu seru sih ya. Maksudnya akhirnya ketemu juga. Karena waktu pertama kali diupload Om Mario, Pak Arya kan ngupload tuh tentang diskusi satu Bung Harpa, satu Pak Arya. Itu gue komen, widih El Clasico. Karena memang dalam beberapa bulan terakhir harus kita akui Harpa itu kan emang cukup keras ya, karena emang apa yang terjadi di Arab Saudi dengan apa yang dia rasakan, ketidakadilan dalam meliput. Itu kan yang dia merasa kok gini amat ya gue, makanya sejak itu dia bersuara cukup keras gitu. Maksudnya kenapa seperti di-treat bukan layaknya media gitu kan. Media kan harusnya mendapat porsi untuk peliputan, tidak bisa milih-pilih lah kita kan. Oh jangan kan nggak bisa begitu. Kalau media udah berangkat ke sana datang, ya memang seharusnya lo berikan akreditasi kan, biasanya seperti itu. Terlepas dari media itu suka mengkritik, terlepas dari media itu emang menyorakan pro atau tidak, tapi kan once lo media dan lo selalu datang di setiap peliputan. Harpa kan cukup intens kan dalam peliputan gitu. Nah dia merasa ada ketidakadilan dan dia cukup keras lah bersuara dalam beberapa bulan terakhir. Makanya kayaknya diundang juga oleh Pak Arya untuk melihat perspektif dia. Kayaknya sih seperti itu. Dan ada yang menarik tuh pas pembahasan kapten ya. Kapten. Pas pembahasan kapten tuh berarti kan ada dari Pak Aryanya, terus abis itu juga ada argumen lagi dari interupsi dari Bung Harpa. Ya. Setelah itu bukan cuma di situ, ternyata Asnawi juga. Iya, yang bersangkutan langsung Yang bersangkutan langsung up. Wah itu gimana tuh polemik kayak gitu harusnya Mas? Iya, kalau gue pribadi kan dalam berapa kali omongin tentang China itu, laga melawan China, kan gue juga sering ya diserang lah dalam tanda kutip karena gue bilang itu bukan kesalahan STY. Gue nggak pernah selalu masuk ke dalam ranah di mana pemilihan starting 11 itu gue ganggu-ganggu. Karena kan emang gue pengen tahu starting 11 lo seperti ini, kalau nggak berjalan, lo bisa reparasi nggak nih di babak keduanya. Nah kemarin susunan starting 11-nya kan gue bilang kenapa Asnawi dipasang sebagai bek kanan. Pada saat itu dia oleh media Thailand pun dia dibilang sebagai bek kanan terbaik di Liga Thailand pada saat itu gitu. Jadi secara prestasi sebetulnya emang ini pemain layak untuk masuk starting 11. Lalu kenapa Tom Haye nggak dimainkan? Berapa pertandingan ke belakang kita kan lihat Tom Haye agak kecapean ketika udah masuk menit 60, menit 70. Kayaknya secara logika kan Cina pasti akan nyerang karena mereka butuh poin. Habis 3 kali kalah. Makanya gue pikir Tom Haye disimpan belakangan, stamina Cina udah habis, masukin Tom Haye yang lebih kreatif. Mungkin strateginya Sintayong adalah seperti itu. Gua akuin juga kalah strategi melawan China, tapi bukan di pemilihan pemainnya. Ternyata China diem, nyuruh kita bermain, mereka yang main defense to counter. Kan kita nggak ngira seperti itu. Ada kebingungan juga kan pada tim untuk megang kendali permainan dan di situ terjadi counter, terjadi gol. Gue melihat di situ bahwa pemilihan pemain itu ranahnya STY dan kaptennya Asnawi. Gue bilang lah memang Asnawi kapten. Gue bilang ini bukan berarti begitu Asnawi masuk karena ada isu dengan Jay ban kaptennya dicopot. Gue bilang first kaptennya masih Asnawi. Jadi selama dia ada di starting 11 ya ban itu harus ada di Asnawi. Kecuali memang ada perubahan seperti itu. Tapi setahu kan memang belum ada perubahan dan first kaptennya betul-betul Asnawi, dan kalau Asnawi nggak main baru second kaptennya memang Jai, third kaptennya Jordi Amat, fourth kaptennya Rido. Jadi strukturnya memang udah ada seperti itu. Jadi begitu orang ribut-ribut, orang kaptennya memang Asnawi, gue nggak nyalain ketika pada saat itu yang dipilih menjadi kapten Asnawi gitu. Jadi ya emang kalau kita bicara dari laga China, apa yang dilakukan STY juga gue bilang dia mencoba mereparasi kalau memang salah dari starting 11-nya. Tapi isu kapten itu ya gue bilang harusnya udah selesai di situ karena memang kaptennya adalah
Asnawi. Dan itu kan dibenarkan langsung oleh Asnawi sendiri, gue masih kapten. Tanya aja orang-orang yang rapat, gue berempat, si kapten, vice captain ini pas rapat masih menunjuk gue sebagai kapten. STY masih menunjuk gue sebagai kapten. Kemarin ditanya lagi ke STY langsung kan, ya dia masih bilang Asnawi. Jadi orang-orang yang bersangkutan langsung, si kaptennya, si pelatihnya, si vice captainnya aja udah ngomong seperti itu gitu. Kok ada isu di luar yang bilang bahwa ini hukuman nih karena si Jay kemarin ikutan berargumen tentang laga melawan Bahrain. Itu kan isunya seperti itu. Wah, iya, sebenarnya ya mau nggak mau memang harus dibahas lagi kalau bahas kaleidoskop ya tentang timnas selama 2026. Nah setelah itu kan Asnawi tuh akhirnya kayak posting, kayaknya story ya. Story ada Nah, 4 story apa 3 story? Iya, ada beberapa story, udah statement udah jelas lah dari orangnya langsung. Kalau menurut Om Haryo, selaku pemain nih, maksudnya dia kan ya orang Indonesia juga, Asnawi itu udah bener belum melakukan hal itu? Udah ideal belum? Atau jangan-jangan dia nggak tahu konsekuensinya kali? Kayaknya dia udah cuek ya. Udah pada batas di mana kemarin gue udah nggak dipanggil juga dalam beberapa kesempatan, sehingga mungkin ya udahlah, I have nothing to lose gitu kan. Cuman dia kalimat pembukanya itu udah betul-betul nunjukin saya sudah memendam ini cukup lama. Dia kan ngomong begitu kan di statement awalnya. Berarti kan sudah selama ini dia seperti menjadi scapegoat kan, seperti menjadi kambing hitam bahwa kemarin lawan laga China dia dimainin sampai menit keberapa, dia menjadi kapten, dianggap mainnya kurang. Pokoknya banyak yang mengarah ke dia. Dan argumentasi yang kebentuk adalah dia bukan kapten, tapi sebagai hukuman bagi Jay, makanya dia dikasih ban kapten. Itu kan mungkin dia ngerasa kok gue dipojokin seperti ini, oke lah gue diemin aja, gue diemin. Cuma lama-lama dia ini mungkin sampai ke puncaknya juga. Ini udah terlalu lama nih, udah terlalu lama gue simpen. Akhirnya gue menyurahkan aja lah apa yang menjadi kebenaran. Dan kalau memang betul, ya lama-lama kebuka pasti kebenaran kan. Emang kalau prediksi kita ya tentang Indonesia di 2026 nih, buat gue sih itu emang kebukanya tuh kayak 3 atau 4 tahun lalu lagi sih ya. Cuma ini udah mulai terlalu cepet nih kebukanya nih. Biasanya kan kayak gitu kan konspirasi kebukanya ntar 4 tahun 5 tahun. Kapten udah kebuka. Cuma yang masih masih janggalnya itu adalah nggak tahu tuh pembahasan Bung Harpa sama Bang Arya tuh tentang pemecatan Sintayongnya itu ya. Belum terkorek aslinya apa kan? Iya. Kalau gini, nih kalau saya pribadi nih, kayak misalkan beliau bilang kalau kita buka semuanya itu bakal makin gaduh, itu bakal makin nggak beres lah segala macam nih, makin memperkeruh suasana gitu tentang pemecatan Sintayong. Makanya kita bukanya dengan dinamika komunikasi. Sampai sekarang konsisten dinamika komunikasi. Kalau buat saya pribadi kayak buka aja lah sekarang gitu kan, kayak seumpama emang jangan-jangan Sintayong nyebelin, saya akan benci sama Sintayong juga ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita tahu benernya gitu ya. Yang penting kita tahu benernya gitu. Toh sama keluarga gue juga Sintayong nggak ada urusan apa-apa ya kan, nggak ngasih makan keluarga gue juga. Kalau memes, taruh Sintayong dulu. Gitu maksudnya kayak apakah kayak dari riders Sintayong kah atau dari hal-hal lain selain teknis yang emang nggak bisa dimaafkan. Kalau buat gua itu kayak kasih tahu aja hari ini juga gitu. Toh nyelamatin api sih gitu kan, sebelah sono juga citranya di masyarakat udah agak beda gitu kan. Masyarakat juga dibilang gaduh, udah gaduh masyarakat ya kan. Kalau masih nanya juga kayak emang ada yang gaduh? Lihat Twitter, lihat X, lihat medsos, lihat apa gitu. Nongkrong ke pengkolan ngobrol kayak gitu. Kalau menurut Om gimana sih, ini bakal terkuak gak kira-kira pemecatan Om? Kalau pemecatan kan yang kita tahu memang pada saat preskon kan yang diapungkan kan 3 isu itu kan. Komunikasi yang paling kencang itu kan komunikasi. Lalu prestasi, yang kedua gaya bermain. Itu kan 3 isu yang menurut gua semuanya debatable. Karena kan lo bicara prestasi, gue pertanyakan kan pelatih mana sih yang ngasih prestasi buat kita. Kalau lo menjadikan isu itu sebagai dia sudah melatih 4 tahun tidak memberikan prestasi, emang pelatih-pelatih sebelumnya ngasih prestasi. Kalau itu kan sulit untuk kita terima bahwa lo karena nggak berprestasi jadi itu menjadi salah satu alasan pemecatan lo. Yang kedua, gaya bermain. Dengan materi seperti ini harusnya kita bermain jauh lebih indah, jauh lebih menyerang, atraktif football. Dar kalah 5-1 sama Australia, ya kan? Begitu lo coba main atraktif, ya begitu. Main sama Jepang, lo coba nguasain bola, begitu hasilnya. Karena memang
tim-tim yang di atas kertas di atas kita jauh kualitasnya harus kita hadapi dengan skema tertentu. Iya. Dan Sintayong menciptakan skema itu. Begitu tahu yang gue bilang kan, grup ini diisi tim-tim yang di atas kertas jauh banget di atas kita kualitasnya. Kita bermain seperti apa ya supaya bisa mencuri poin? Itu muncullah defense to counter. Kalau dia lawan Kamboja kan nggak defense to counter, pasti kita menyerang kan? Karena secara kualitas kita di iya, atas karena Kamboja. secara kualitas kita di atas. Lawan Vietnam pun kita nyerang. Lawan tim manapun yang kualitasnya mirip-mirip pasti kita nyerang. Tapi kalau lawan tim yang di atas kita, ya pasti kita harus mungkirin dong strategi. Justru itu yang gue puji dari timnya Sintayong. Dia bisa analisis lawan. Woi, kita muncul dengan skema ini nih. Mencurilah poin satu-satu kan, Australia, Jepang, ya kayak gitu-gitu. Itu dianggap sebagai hal yang kita nggak maksimalin squad. Tapi gimana lo cara maksimalin squadnya kalau lo memang tim lawan lo jauh lebih berkualitas. Jadi menurut gua itu terbantahkan juga. Yang ketiga, komunikasi, dinamika ruang ganti. Yang gue bilang kalau ada masalah dengan dia, kok semua tim usia yang dia pegang kok bagus. U20 waktu itu bagus, U23 sampai semifinal, timnas kita sampai round 3. Kalau lu bermasalah di komunikasi, ya lu kan gak akan tercipta rekor-rekor ini kan. Gue sih sesimpel itu aja. Kalau lu nggak bener dalam berkomunikasi ataupun para pemain gak bisa nerima instruksi lu, ya lu nggak mungkin melangkah jauh lah sebagai sebuah tim. Logikanya kan gitu, goblok-goblokannya lah ya. Ini lo nggak jalan nih komunikasi tim ini. Ya kalau nggak jalan ya nggak bisa melangkah jauh lah. Tapi kita bisa melangkah jauh. Jadi gue bilang 3 alasan pemecatan itu sebetulnya sama sekali kayak diada-adain gitu. Isu itu. Apa yang menjadi masalah sesungguhnya ya tadi Afif bilang, ini akan kebuka apa enggak kan? Tapi kalau semua itu kan akhirnya kebongkar satu-satu tuh. Iya, Cara kapten dulu nih. iya kapten ternyata nggak ada. Verdong sama Ragnar udah ngomong nggak ada isu. Ya mungkin di ruang ganti sempat ada debat lah. Tapi kan ya biasa banget kan. Misal, aduh lu jangan gitulah mainnya. Oke lu gini. Itu kan common lah ya dalam tim manapun lu di stand up Indo juga paling suka kan pasti ada yang level terendah aja kan maksudnya debat ada. Apalagi level yang udah egonya gede-gede kan pasti ada. Apalagi mereka gede di Eropa kan. Pasti mereka mencoba menyuarakan argumen. Pelatihnya mungkin pada saat itu Sintayong defensif misalnya gitu. Cuman mungkin ada yang lihat wah sempat ramai tuh. Tapi kan ramai yang biasa aja. Akhirnya diciptakan ramainya adalah dinamika yang komunikasi nggak jalan itu yang gua dari awal gua nggak bisa menerima alasan pemecatan itu. Iya. Itu kali ya dinamika komunikasinya mungkin debat-debat Ini seperti begitu pelatihnya satu frekuensi kok nggak jalan. Satu bahasa bahkan. Oh iya. Eropa kan bisa Inggris ya, bisa universal langsung. Nah, itu nih mungkin ini kali komunikasinya berdebat bumi datar, bumi bulat kali ya. Jadi agak lama. Itu ya. Nah, ini kita udah mulai masuk ke kaleidoskop keberhasilan timnas di tahun 2026 nih ya. Timnas 2025. Aduh, ini timnas kita berhasil mengambil striker legenda dunia untuk menjadi pelatih timnas. Wah, itu keberhasilan apa bukan tuh? Timnas kita berhasil lolos ke Piala Dunia tapi sampai round 4. Ya. Timnas kita berhasil masuk Piala Asia. Oh, ini gagal. Kualifikasinya. Kualifikasinya. Berhasil masuk kualifikasinya. Terus juga di AFF U23 kita berhasil masuk final. Ya. Nah, setelah itu di SEA Games ya kita berhasil mengalahkan Myanmar dan diri sendiri. Ya, itu dia nih. Nah, sebelum itu kita bahas semua yang lagi ramai juga nih, Om. Sekarang kan udah mulai ada udah kelihatan nih warnanya udah ada sedikit berubah antara kayak federasi ada ketum wakil, setelah itu ada BTN, Pak Sumarji, ada pelatih, ada masyarakat, ada media. Ini udah kompak semua belum sih Om kira-kira Om? Nggak, maksudnya kan ada yang pengen perak, ada yang optimis emas, kayak gitu maksudnya. Ya di awal-awal kita kan sebetulnya sudah terkejut dengan 2 target yang berbeda nih. Iya, SEA Games dulu nih kita masuk. SEA Games. Kalau kita bicara SEA Games ya, kita bicara SEA Games, satu ngomong emas, satu ngomong perak. Walaupun dari Kemenpora perak, which is Pak Erik kan perak. Tapi mungkin yang berada di PSSI,
Pak Thohir juga dong. Iya, kalau enggak kalau Kemenpora Pak Erik. Erik, Oh, iya, kalau PSSI Pak Thohir. Dan timnya di itu melihat kemarin kita emas kok sekarang kita mundur ke perak ya. Jadi kan di situ kita mulai bertanya kan. Jadi balik lagi ke AFF waktu Sintayong terakhir megang, berikan yang terbaik dengan pemain muda. Kan kita mikir, oh ini tim yang dipersiapkan untuk tahun ini nih, untuk SEA Games ini, timnya Sintayong yang kemarin. U22 kan materinya mirip tuh, yang kemarin yang kita kalah di AFF senior, tapi kita pakai tim U22 kan, yang berujung dengan pemecatan STY. Itu kan dari situ pun targetnya kita sempat bertanya-tanya, berikan yang terbaik. Yang terbaik tuh apa sih? Gelar, masuk final, bermain bagus, regenerasi, itu kan harus jelas seperti apa. Nah kemarin kan ada ketidakjelasan juga kan dari federasi yang seperti ini, dari Kemenpora yang seperti ini, dari pemain, dari manajer Pak Marji bilang layak emas, pemain hoki Caraka bilang kita kenapa perak emas aja gitu kan. Gue yakin kok para pemain gitu kan. Jadi ada ketidaksamaan visi di dalam sendiri kan, kita ngelihatnya di SEA Games seperti itu gitu. Lalu soal kalau balik lagi ke depan kan awal tahunnya kan tadi itu striker terbaik Eropa tuh, apa dunia? Dunia. Barcelona. Itu kan kita juga dulu kan beda juga kan, beda dalam artian CV-nya dia apa sih untuk menjadi pelatih gitu kan. Kegagalan demi kegagalan ketika megang tim. Jadi pemain kita nggak pernah menyaksikan lah ya, emang ini jago lah kalau jadi striker gitu. Tapi kan lu butuh something special untuk megang bukan hanya tim, tapi timnas kan lebih rumit lagi kan. Yang gue contohin waktu itu Hansi Flick megang timnas saya susah gitu kan. Padahal juara di mana-mana kan, juaranya sampai sextuple, sampai treble gitu kan, juaranya tuh megang timnas kok sulit gitu kan. Artinya kan nggak semudah itu. Kok kita bisa dengan mudah mempercayakan kendali timnas ke someone yang gak punya kredibilitas. Menurut gue pada saat itu adalah seperti itu. Oke, asistennya bagus, Daniel Lansat, asistennya Alex Pastur. With all due respect gitu ya, kalau gue bilang kalau memang mereka bagus-bagus, kok nggak dipilih jadi pelatih ya di Belanda gitu kan? Klub-klub mentereng. Iya, klub-klub gede kok nggak ngambil mereka? Ya mungkin tuh pikiran goblok-goblokan gue juga gitu. Kalau sebagus itu kan biasa kan sering gitu kan. Ini striker bagus tahu. Kalau bagus mah dia diambil tim ini. Hong Min Son bagus. Kalau bagus pasti dari klub besar. Kan sesimpel itu kita berpikir kan. Kalau memang someone is that good, dia akan diambil oleh klub yang besar atau negara besar gitu. Ya itu kan pandangan gue gitu. Cuman kan ya udahlah, critical thinking kita sebagai jurnalis kan melihat ke arah situ, segala macam aspek coba kita masukin. Tapi ya sudah, ketika pilihan sudah jatuh, ya kita dukung penuh gitu kan. Kita coba dukung, kita coba beri mereka kesempatan. Apakah betul mereka bisa membawa kita ke level yang lebih tinggi sesuai janjinya? Apakah bisa mendekatkan kita ke Piala Dunia sesuai janji di awal? Tapi kok melihat first game, second game, setiap game-game kok kita nggak convince gitu ya untuk melihat itu. Kekalahan lawan Australia, bahkan kemenangan lawan Bahrain dan juga China, itu tidak dilalui dengan permainannya bagus kan, harus kita akuin kan. STY mungkin akan lebih bagus lah, pasti menang juga kalau tetap sama STY. Kalau gue kasih melihatnya seperti itu kan, mau lawan Bahrain, mau lawan China di Jakarta, ya kita akan menang lebih meyakinkan gitu. Kalau kemarin kan gue tidak melihat permainan meyakinkan dari tim ini. Jadi ya ketidakkompakan itu kan sudah muncul di awal-awal gitu kan dari ini. Lalu pemilihan, ketika kemarin Gerard van den Berg kan harusnya 2-3. SEA Games pun harusnya ya dia juga, karena ini kan ranahnya dia gitu kan. Tapi kok jauh-jauh hari udah dibilang Gerard nggak mau megang SEA Games, yang megang SEA Games IS. Itu aja kan kita bertanya-tanya, kenapa sih? Udah kan ini kan wilayah lu harusnya kan. Ya lo mempersiapkan tim di AFF U22, kualifikasi Piala Asia, ya sekaligus sama SEA Games, karena kan pemainnya sama itu semua gitu. Itu kok diberikan ke pelatih lain. Itu kan lagi-lagi mengundang pertanyaan juga di kalangan media juga. Jadi kalau bicara kekompakan, kayak dari awal emang nggak ada suara bulat ya untuk bilang bahwa oh langkah federasi adalah langkah yang tepat dalam hal yang tadi gue bilang SEA Games, pemilihan pelatih dan segala macam lah. Iya, emang susah sebenarnya buat megang timnas ya, megang negara. Patrick Kluivert kan bisa megang popcorn sambil nonton El Clasico. Yang karamel lagi dia. Apa yang asin tuh, gitu. Tapi, aduh, kalau masalah kayak kekompakan gitu, yang SEA Games nih, misalkan yang SEA Games nih Om,
itu kan Indra Safri langsung tuh terang-terangan. Iya, ini salah saya yang bertanggung jawab secara teknis ya, dia bilang. Iya, kayak gitu. Dia bilang, dia langsung berani tuh pasang badan tuh. Apa yang Om lihat dari statement beliau langsung kayak menunjukin, ini emang salah gua. Ya mungkin dia lihat sosmed juga ya, semua nyalain dia ya. dari game pertama kan semua kayaknya wah IS out, iya semua udah begitu ya. Ya tapi dia mencoba untuk menjadi gentleman gitu ya. Ketika dia juara pada saat 2 tahun lalu, nggak banyak yang ngasih kredit ke dia juga kan. Dia harus menunjukkan pembuktian juga bahwa gaya bermain gue ya seperti ini gitu. Lo bilang gaya gue boring, gue bilang ini, yang penting gue bisa memberikan hasil. Itu kan sampai dia harus mengungkapkan segala macam alasan lah untuk memvalidate bahwa oh dia memang punya kemampuan untuk memberikan trofi gitu. Nah kemarin mungkin dia melihat dirinya gagal untuk memberikan trofi dan permainannya pun dia mengaku bahwa tidak berjalan. Dan setelah game pertama kan sempat menjadi sentra dari kemarahan publik juga ketika lu menyalahkan pemain, ketika pemain kok nggak jalanin instruksi gua, nggak seperti pada saat latihan, nggak seperti saat uji coba. Itu kan di satu sisi publik udah ngeliat kok lu nyalain pemain sih. Jadi dia mencoba untuk berbesar hati bahwa oke, ini adalah kegagalan gua karena di atas lapangan emang 100% yang bertanggung jawab memang pelatih gitu. Sejelek-jeleknya pemain bermain, walaupun kita melihat ya ilah pemain kontrol aja nggak bisa. Kadang-kadang kan masa pelatihnya sih yang disalahin, ya tetap aja secara komando tetap pelatih yang salah. Jadi dia mencoba untuk berbesar hati bahwa iya ini secara teknis adalah kesalahan gue, strategi yang gue pakai, pergantian pemain yang telat segala macam alasan ya gue yang salah gitu. Justru gue uji dia doang nih yang berani maju kan, yang lain kan belum menunjukkan tanggung jawabnya ya bahwa ini. Iya, itu dia karena gue ngeliat juga ketika ada orang yang berani maju terus minta maaf, ngaku salah, itu gentle sih. Itu keren banget. Gue juga nggak tahu tuh apa mungkin kayak ya saya yang bertanggung jawab. Saya ini semua salah saya. Siapa nih? Resbob bukan? Bukan. Oh bukan. Lucu banget. Minta maaf tapi masih songong gitu. Iya, minta maafnya songong. Tapi tetap songong. Lucuan itu lagi sama punchline gua. Gua mau lanjutin. Ya kirain kan bentuk sindiran atau sarkas juga ya, kayak nih gue bisa minta maaf gitu kan. Lu balik mana? Iya, dalam hati gitu loh. Yang lain mana nih? Kayak gitu kirain ada. Yang di Instagram sebenarnya ada juga tuh minta maaf juga. Tapi pakai emoji. Ada pakai posting feed. Karena bukan urusan saya. Saya tidak tahu menahu ya. Ya, saya tidak tahu untuk SEA Games sepak bola pria bukan urusan saya. Ya, silakan tanya kepada yang bersangkutan, yang tahu. Kayak gitu. Nah, ini kan kapasitasnya mungkin kalau bisa kita lihat dari kacamata publik kan itu Esko ya udah jadi tokoh lah dalam sepak bola dan ini yang bertanding sepak bola Indonesia. Gimana Om melihat hal tersebut? Aneh sih. Aneh sih kalau menurut gue ya. Maksudnya kalau kita ngelihat ketika kita juara, tapi orang yang sama bersorak-sorak di atas podium, ya di atas tribun, tapi ketika kalah bilang itu bukan urusan saya. Ya agak aneh juga sih. Sebagai orang dalam gitu kan, sebagai bagian dari PSSI, ya menurut gue aneh aja gitu untuk mengungkapkan hal seperti itu gitu. Ini kan yang selalu gue bilang sebagai hal yang gue sayangkan dari federasi. Cara komunikasinya. Cara komunikasi itu kan hal-hal seperti itu kan termasuk salah satunya gitu. Ketika lu menang, lu paling depan untuk menyuarakan inilah era federasi yang paling top. Inilah berkat set itu kan selalu muncul kan kata-kata itu setiap ada sebuah hasil positif. Tapi begitu ada hasil negatif, oh ini bukan gua gitu. Maksudnya ya kalau lo emang dari awal dar der dor ya udah kalah juga lo maju dar der dor. Harusnya seperti itu menurut gua ya cara berkomunikasi. Jadi orang melihatnya kan oh emang ini orang vokal apapun kondisinya, apapun hasilnya emang vokal gitu. Tapi kan milih-milih nih vokalnya di saat positif tapi negatif kok enggak. Itu yang gue sayangkan sih.
Iya. Pas menang sih emang tuh kan, sat set. Ya kan? Pas kalah set dah. Gitu. Ya kan? Tapi di DM nih Gobis nih. Suruh ngobrol lah sini lah. Tapi kalau bahas taktik dikit Om, strategi di apa SEA Games tahun ini. Kayaknya banyak deh yang kayak sebenarnya mau ngapain sih di lapangan tuh, pada sikapnya apa sih? Apa sih yang disuruh sama pelatih juga pada kayak abis kena gendam gitu. Pada bingung ya. Dari turun terminal Kampung Rambutan kena gendam taruh lapangan. Seakan-akan sih gitu ngeliatnya ya. Apa yang terjadi tuh Om di situ Om? Kena gendam. Iya kan hipnotis stuck. Adek nggak apa-apa. Dipegang gitu. Teh anget dulu, habis itu sadarnya kasih teh anget dulu. Ini kan kayak struktur permainan banyak long ball, first touch-nya jelek, second ball juga nggak menang. Iya. Gimana tuh? Iya, secara kualitas individu emang gua akuin kita nggak berada pada level yang seharusnya. Yaitu tadi umpan-umpan simple sering banget salah. Lalu first touch sering banget jarak 1 meter, jarak 2 meter. Itu kita main di game biasa aja kan temen sebel kan lihat kayak gitu kan. Woi, kontrol aja nggak bisa lu gitu kan. Ini kita di level timnas gitu kan. Berapa kali seperti itu. Sundulan simple bisa mencelat jauh-jauh. Ini kan level lu udah jauh lah di atas pemain yang lain ya. Lu harusnya bisa menunjukkan itu. Secara individu emang gue bilang kita main tidak di level yang seharusnya. Tapi strateginya akhirnya tuh tidak membantu juga untuk bisa memainkan sepak bola yang lebih simpel gitu. Berapa kali kita lihat bola-bola jauh. Kalau tim lu atau lawan lu main dengan defense line tinggi, it's okay lo bermain dengan itu, lempar bola di belakang back, lu akan sprint dari belakang, lu akan itu. Tapi kan enggak. Ini kan mereka semua udah antisipasi bola-bola jauh lo. Ya udah tinggal tungguin aja. Sundul, tinggal tungguin ini. Nah, bola-bola jauh juga kontrol kita nggak bagus kan kemarin udah kelihatan. Mau siapapun lah, mau Zylstra kek, mau Raihan kek, mau Rahmat Arjuna kek, semua pemain lah, Tony, semua ketika kontrol bola pertama dikasih jauh hilang gitu. Akhirnya ada bola second ball direbut lagi sama lawan. Itu kan ketika lo melihat itu tidak berjalan di awal-awal, ya lo ubahlah dengan bola-bola. Mungkin lo tetap mau bola jauh tapi terobosan dari tengah gitu kan, bola-bola yang gue selalu bilang umpan-umpan berisiko lo mana sih yang membelah dua back, itu kan nggak kita coba praktikkan, nggak ada antisipasi yang coba dilakukan dan juga evaluasi di atas lapangan nih, oh ini nggak jalan nih, ini kita ubah. Itu pun akhirnya menjadi satu gitu ya, kualitas individu yang kurang dan strategi yang para pemain juga bingung gitu. Ini kan kok kita disuruh umpan-umpan jauh lagi ya. Walaupun di masa lalu itu berjalan buat Indra Syafri. Kita tahu kan dia selalu main dengan kedua wings yang luar biasa. Ketika wings mandek, pemain depannya pasti bantu. Ketika pemain depan bantu, wings nongol dari belakang. Itu kan selalu menjadi pattern dari permainan Indra Syafri. Bola mati juga selalu menjadi keunggulan dari timnya Indra Syafri. Tapi kan nggak berjalan juga kemarin. Kemarin nyundul kayak kejatuhan bola semua kan. Teng, bolanya ke sana, bukan yang kita coba sundul. Bolanya datang ketiban bola gitu. Kok semua pemain yang bisa nyundul jadi seperti itu gitu kan. Berarti kan penjagaan lawan tuh pada saat itu lebih ketat, mereka mempelajari kita gitu loh. Zylstra dikawal, selalu 2 orang yang ngawal dia. Dia mau dapat bola gimana gitu kan. Keluar dari tekanan aja nggak bisa gitu kan. Tapi terus dipertahankan. Padahal Raven begitu masuk langsung impact-nya luar biasa. Kita udah ngelihat Zylstra kayaknya kecapean lah. Ini orang bingung gitu ya, mau sprint nggak bisa, mau segala macam coba dia praktekin nggak bisa. Dan ditabrak juga. Iya. Jadi kan antisipasi dari ketidakjalannya skema lu tuh, menurut gua kemarin tuh Coach Indra tuh banyak terlambatnya gitu kan. Padahal kita udah lihat nih Frankie Misa nggak jalan nih. Kenapa Donitri nggak dibalikin sih? Padahal Donitri main di kanan. Dia pas mau ngumpan harus balik ke, iya kan? Harus ngokang. belok dulu nih ke kiri, mau kanan dia nggak bisa. Lawan udah tahu kan, jagain sebelah sininya, nggak bisa efektif. Kenapa nggak Doni balikin ke kiri, kanannya Rahmat Arjuna kayak siapa yang bisa gantiin pada saat itu Frankie Misa nggak lagi bagus mainnya. Itu kan telat juga tuh. Jadi begitu kita udah dapet momentum, waktunya jalan terus, akhirnya kan kehabisan waktu nih untuk bisa ngejar gitu. Jadi kombinasi antara skill individu yang kurang, skema awal yang keliru, antisipasi yang terlambat, jadi ya semuanya
berjalan sesuai yang kita mau. Berarti kayak strategi tidak mendukung pemain belum terlalu membantu. Istilahnya gitu. Tapi animo masyarakat udah ngebantu. Maksudnya kayak masih apa ya, tentang menggelora dukung timnasnya Mas Yom. Kalau ngelihat di sosmed sih kayaknya banyak yang udah apatis ya. Banyak yang lu masih nonton timnas, banyak yang begitu kan. Gue sih kayak sejak kemarin gagal udah nggak nonton gitu. Iya, hasratnya ya udah beda. Hasrat. Ya mungkin apa yang biasa kita lihat di sosial media lah ya. Ya live reaction aja kan biasanya kan membanjir kan. Itu biasanya Hampir semua. Kemarin nggak bikin kan? Enggak. Iya, makanya itu aja kan udah salah satu indikator bahwa kayaknya udah nggak seseksi dulu nih berapa bulan lalu sepak bola. Bisa jadi seperti itu gitu. Iya. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Kalau ini lemparan, ya. Lemparan kita kan kalahnya sama lemparan juga tuh. Iya. Itu kayaknya itu senjata kita dah dulu dah. Kok dipakai sama orang terus kita nggak bisa antisipasi? Nggak ada kali latihan set piece kita penanganannya, Pak. Emang udah kebobolan aja. Iya, kalau Filipina ya kita harus akuin juga bahwa Filipina sekarang itu udah jauh lebih bagus. Kita berapa kali kesulitan kok. Walaupun di SEA Games ini baru pertama kali ya mereka ngalahin kita. Tapi kan di U23 kita kalah juga sama mereka 1-0. Di seniornya kita kalah juga. Waktu di Manahan itu di eranya STY kita kalah juga. Jadi kita jangan lihat Filipina yang dulu, kita jangan lihat Laos yang dulu. Kita jangan lihat Kamboja itu tim-tim yang biasa kita bantai 13-0. Enggak ada. Kecuali Brunei ya yang masih kita bantai, tapi tim lain ya berbenah juga gitu kan. Kita selalu bilang, "Wih, kita udah level kita jauh lah di atas." Enggak. Semua juga mencoba untuk naik gitu levelnya dan kebukti enggak semudah itu menang lawan Laos. Bisa 3-3 waktu itu kita. Enggak semudah itu menang lawan Myanmar. Kemarin kesulitan banget menang di U22 sebelumnya, menangnya di 1-0 doang gitu. Jadi ya kita jangan melihat kita tuh udah jauh di atas mereka, enggak juga. Jadi ngelihat lawan tuh harus kita lihat bahwa mereka juga berbenah. Dan semakin banyak video kita yang menunjukkan kekuatan kita apa, pasti mereka akan mencari antitesisnya kan. Mereka nih gini, kalau bertahan mereka kadang-kadang bingung antara zonal dan juga man to man-nya nih. Nah kemarin akhirnya ke expose-nya seperti itu kan. Yang di zonal siapa, yang man to man siapa, yang man to man harusnya jaga nih yang nyundul dari awal kan strike tuh di posisi itu, akhirnya dia kehilangan pengawalan di situ, pemain di depannya akhirnya saling nggak bisa mengawal, padahal pergerakannya cuma dia doang kan yang bergerak kan, yang lainnya tuh kan udah dijagain tuh, berarti ada salah antisipasi juga tuh. Apa jangan-jangan kita ini kali kekurangan Marcelino? Iya ya, dong, Marcelino pasti. nggak ada, jadi ya porak-porandah lah SEA Games kita tuh. Mungkin bisa jadi salah satu faktor. Kalau kita bandingkan tim 2023 kan yang berkualitasnya banyak lah ya. Ada Rizky Ridho, ada Marcelino, Beckham ada di situ, Jenner. Jadi pemain-pemain yang secara kualitas emang di atas pemain terutama yang lokalnya ya. Beckham, Marcelino, Ridho itu kan udah jaminan tim senior sebetulnya kan. Jadi kita kehilangan sosok-sosok ini juga, Taufani, Dewangga, itu kan pemain-pemain yang udah mateng di SEA Games kemarin tuh mereka udah menunjukkan kematangan gitu. Jadi beda generasi yang sekarang sama yang lalu. Yang sekarang kan kayak pemain-pemain penambal gitu, bukan pemain-pemain yang sudah matang di timnasnya gitu. Ataupun di klubnya juga kan. Hanya sebagian aja lah yang bisa mendapatkan menit main secara reguler dan dipakai terus-terusan gitu kan. Nggak semuanya gitu. Jadi ya beda. Ya Marceng salah satu yang gue pikir bakal bisa memberikan impact kalau masuk. Kan kita pikir di tengah ada Jenner, di depan strike bisa bantu lah ya. Ditambah lagi dari wingsnya ada Marceng. Tapi ya akhirnya tidak bisa bergabung. Iya, itu tadi pemain-pemain yang disebutin tuh pemain alumni U20 ya. Yang di era STY. Yui. Ada Arhannya, ada Erando, ada Sananta juga. Ya era-era STY itu. Nah, iya kalau kita bahas SEA Games, kita kan memang emas nggak dapet, perak nggak dapet, perunggu pun nggak dapet. Cuman kan Pak Menpora kita kan
nge-upload banyak tuh emas-emas yang diraih di SEA Games gitu. Om. Luar biasa kinerja Bapak ya. Oh, iya kan? Baru Iya. sebentar masuk udah banyak. Iya. Wih. Tapi iya belum ada ya kalau statement sepak bola mah belum ada. Belum ada sih. Tapi untuk yang cabang lain emang harus kita akuin sih, banyak cabang-cabang yang melebihi ekspektasi. Bulu tangkis misalnya kita target 2 udah 3 gitu kan. Lalu tenis kita bisa ngawinkan gelar bergu, belum yang persorangannya nih. Jenny sama Aldila kan masih bisa menang double putri, Aldila sama Kristo masih bisa ganda campuran, Aldila Jenny Chen masih bisa main di ganda misalnya gitu kan. Jadi ya masih banyak potensi kita mendapatkan medali emas yang lebih gitu. Walaupun mungkin di awal kan Pak Erik mengatakan bahwa kita sebetulnya udah kehilangan banyak peluang medali karena cabang-cabang yang tidak dimainkan di sini gitu. Dimainkan di Kamboja tapi ketika ke Thailand tidak dimainkan. Artinya potensi kita, bahkan Pak Erik tuh bilang ada 40-an deh yang harusnya kita bisa berpotensi kalau tetap di pertandingan di sini tapi enggak di pertandingan. Jadi kita kehilangan. Tapi ya sampai hari kesekian kita ada di posisi runner up, itu sih di atas ekspektasi sih menurut gue ya. Yang harusnya kan nomor 1 udah pasti Thailand lah ya, tuan rumah manapun tuh pasti akan merajai. Di bawahnya biasanya Vietnam, tapi kita saat ini sejauh ini kita masih bisa di atasnya Vietnam. Itu jelas sebuah langkah positif lah kalau kita bisa berada di posisi itu. Dan gua ngeliat ada beberapa hal yang menunjukkan fairness juga ketika cabang-cabang yang bukan cabang terukur, cabang yang ini melalui juri. Kayak skateboard kan pakai juri, yang kayak gitu-gitu kita bisa menang padahal ada finalisnya Thailand juga gitu. Artinya kan preferensi itu tidak lagi bias kayak dulu nih, kayaknya kelihatan lebih fair. Itu pun membuka kesempatan kita untuk mendapat medali di cabang-cabang yang tidak terukur gitu. Kalau lari kan siapa yang paling cepat pasti menang. Yang paling kuat ngangkat ya pasti menang. Cuman kan yang harus diukur oleh Subjektivitas, juri nih kayak tinju, taekwondo itu kan ada subjectivity kan. Tapi kita banyak kok dapat medali di situ. Artinya ya fairness-nya udah mulai rata lah ya gitu. Itulah ya, kita doakan atlet-atlet Indonesia semakin berprestasi dan juga yang menang dapat emas, dapat Rolex juga. Kalau enggak Omega lah, biar turun di bawah dikit. Boncos dong kalau dapat Rolex. Banyak banget. Udah 43 nih medali. Emasnya. Iya. Oh, jangan-jangan ini kali. Makanya Menpora tuh sibuk ngurusin olahraga yang lebih banyak. Opsinya lebih banyak, variasinya lebih banyak. Makanya SEA Games sepak bola mungkin diserahkan ke wakil waketum enggak ke Zainuddin Amali. Kalau ngelihat statement-statement belakangan nih kayak gitu ya Pip. Gue nggak tahu ya apa ada instruksi langsung, tapi misalnya gitu ya, oke lah gue lagi mau konsen di Menpora nih, jadi sepak PSSI tolong handle gitu. Gue nggak tahu kan apakah ada statement seperti itu atau enggak, tapi yang jelas kemunculan Pak Zainuddin di media sebagai waketum yang bilang target emas, lalu berapa kali dia diwawancara tuh membawa atau mewakilkan PSSI gitu kan, apakah memang betul secara resmi dia sudah disuruh untuk megang sehingga semua tanggung jawab jatuh ke dia kan, nggak tahu juga seperti itu. Cuman kan ya kalau lagi sibuk nih Bapak ketumnya sekarang diwakilkan ya sudah emang kayak gitu apa enggak kan ya lagi-lagi kita nggak tahu kan seperti itu apa. tebak sendiri aja lah buat dance lovers ya. Jadi sebenarnya tuh yang megang timnas di SEA Games tuh siapa yang paling bertanggung jawab gitu kan, karena kan kalau ke Menpora kan banyak tuh yang diurusin tuh olahraganya tuh ya kan. Terus Pak Sumarji juga pengen emas gitu kan. Terus wakil ketua pengen emas gitu. Terus ada yang bukan urusan saya. Nah, jadi jalur-jalurnya sudah kelihatan tuh. Kalau kalian mau nebak-nebak sendiri mah gitu. Nah, mau nulis apa lu? Bahaya tuh yang itu tuh. Aduh. Udahlah, ini kan paling kita di 2007 awal 2002. Oh iya, lupa mulu gua. 2026 awal paling ada Piala Asia sama AFF di abis Piala Dunia ya. Piala AFF 2026. AFF baru. Yang series. Oh iya, FIFA Series. Ya, berarti paling di depan tuh ada FIFA Series. Jadi di
Rundown nih. berperan tuh di Maret dan juga Juni itu ada kan FIFA Matchday kan. Iya, Kan Maret, Juni, kan FIFA Matchday itu Maret, Juni, terus September, Oktober, November kan. Heeh. Ada 6 kalau nggak salah. Apa Juni itu ada 4 dan di Maretnya ada 2. Jadi emang ada jendela di mana ada 6 pertandingan internasional. Nah itu FIFA mencoba untuk membuat sebuah turnamen di banyak tuan rumah. Lo di sini bikin, lo di sini bikin, lo di sini bikin. Nah kita salah satu tuan rumah nih untuk bikin sebuah event yang kalkulasinya akan mempengaruhi ranking. Makanya di roadmapan itu yang kita targetnya untuk bisa menaikkan peringkat adalah lewat ini, lewat hasil-hasil di FIFA Series ini. Nah makanya pelatih dirasa krusial karena mau mengarah ke posisi itu. Walaupun kalau yang kita bicara target utamanya kan di 2027, walaupun di Januari ya Piala Asia Senior itu di 2027, 2026 pertengahan habis Piala Dunia adalah AFF Senior dan diantaranya yang tadi FIFA Series itu. Wah, itu kan rasanya kalau timnas kita tanpa pelatih kan bingung juga gitu. Nah, mungkin udah ada Om nama-nama dan siapa aja yang paling mendekati kecocokan dengan skuad timnas nih dan budaya sepak bola kita lah saat ini Om. Apa Belanda lagi kali? Kita kan pengen nasionalis tuh. Masih ada darah-darah Kemarin sih isunya berangkatnya ke Belanda kan? Belanda. Berangkatnya ke Eropa lah paling enggak. Jadi ya apa lagi-lagi dari Belanda. Emang apa kalau udah Belanda? Ya siapa yang lagi bagus di Belanda? Kan kita butuh yang pelatih bagus. Oh. Kalau yang nggak bagus mungkin banyak ya di Nah, Belanda pelatih ya. bagus buat Indonesia tuh melangkah jauh apa dapat trofi nih secepatnya nih. Kita butuh yang mana buat melepaskan dahaga? Kalau gue sih 2027 sih kalau gue ya. Gue dengan timnas senior yang kita kemarin main di round 4, gue ngelihatnya sih Piala Asia 2027. Karena gue kan kemarin kita di 16 besar, kita tuh pengen berada di jajaran Big Boys of Asia tuh. Kemarin kita udah ada loh di situ loh. Udah satu grup dengan satu pekarangan lah ya sama Arab Saudi, Jepang, Australia. Kita pengen berada di situ, maintain di posisi itu, at least di posisi perempat final gitu kan. Ya jadi gue melihatnya Piala Asia Senior itu target yang gue pengen lihat kita do something di situ gitu. Kalau 2026 kan Piala AFF Senior kan kita nggak tahu nih misi dari PSSI setiap AFF tuh apa sih? Ntar bilangnya buat regenerasi, ntar bilangnya kita tetap butuh trofi, kan nggak pernah sinkron tuh menyoal sebuah turnamen yang berlabel AFF ini nih. Kita benar-benar mau serius nggak sih di sini gitu? Kalau gue pribadi sih, gue tetap pengen melihat kita punya trofi di level regional, karena kan kita selalu klaim diri kita paling jago di sini, kita selalu klaim diri kita udah level Asia, tapi di kawasan aja lu nggak pernah juara. Itu kan kontradiktif sebetulnya ya menurut gue ya. Jadi ya tetap aja ketika lu melihat diri lu akhirnya memenangi trofi demi trofi di kawasan lu, kan lu valid kan, oh iya gue udah emang gue jagoan di kawasan Udah ini, dapat maaf ya lu. predikatnya kan? Iya, kalau belum kan ya masih label kita doang yang labelin kita raja di Asia nih. Claiming aja gitu Iya, sendiri. Iya. Ya udah misalkan sumpama roadmap atau statement udah dimunculin nih Om yang tadi kita inginkan atau masyarakat pengen adalah AFF dapat juara dan larinya nih jauh di Piala Asia gitu kan. Ya udah siapa yang kira-kira meracik timnas kita? Menurut media-media nih kan Pimret nih udah bukan media lagi nih di Pimret di pimpin redaksi di. Kalau ngelihat nama-nama yang santer kan Van Bronckhorst ya masih ada di situ. Belanda sempat ada Heitinga, walaupun Heitinga kan akhirnya mengatakan tidak ya. Apakah Van Bronckhorst nanti cabut lalu si Heitinganya balik lagi ke sana kan bisa jadi. Jadi Bronckhorst cabut dari Liverpool nih, Heitinga balik lagi ke Liverpool nih. Kan emang dia juara tahun lalu Mas Lot kan asistennya kan si Heitinga. Siapa tahu dia balik ke situ. Mungkin kan nggak tahu juga. Jadi isu Van Bronckhorst tuh ya masih yang paling santer lah sejauh ini. Lalu sempat muncul Hartman juga ya. Hartman itu dia pelatih cewek sih sebetulnya, Kanada.
New Zealand. Jadi emang dia melatih timnas cewek gitu. Tapi kan banyak juga yang melatih timnas cewek. Herve Renard juga pernah megang pelatih timnas cewek Prancis gitu kan, bagus juga performance-nya gitu. Kalau lo Kanada kan juga sempat bagus juga performance-nya di Piala Dunia juga. Jadi kan sejauh mana pelatih-pelatih ini bisa ngangkat kualitas tim sih. Gue sih melihatnya seperti itu. Karena untuk mengubah langsung ya lo butuh pelatih yang emang mahal gitu, dan gue rasa kita nggak punya capacity untuk bisa mengambil pelatih seperti itu. Menurut gue sekarang ya, kita masih nyicil STY, kita masih nyicil Patrick Kluivert, terus lo mau ngambil pelatih masih kan untuk bayar pesangonnya gitu. Sementara kita harus dapat pelatih yang pasti lebih mahal lah kalau kita mau something secara apa ya, secara instan yang lo tadi bilang. Wah ntar di bulan AFF kita mau serius, kita mau langsung juara gitu. 2027 kita pengen serius, kita pengen masuk quarter finals. Ya lo butuh sosok yang langsung bisa menghadirkan perubahan. Ya menurut gua kayaknya kita nggak punya capacity untuk mengambil pelatih yang sebagus itu. Ya gue sih lebih baik pelatih yang bisa nge-build lagi, yang nerusin lah ya, paling nggak apa yang sudah di-build kemarin oleh STY, lo terusin lagi dah. Yang bagusnya lo pegang, lo pertahankan, yang kurangnya ya lo tambahin gitu. Ada something yang baru ya lo masukin di situ. Pelatih yang punya kemampuan itu. Gue selalu melihat pelatih yang punya disiplin yang tinggi, karena kan kita butuh pelatih seperti itu. Makanya kenapa gue bilang pelatih Korea, pelatih Jepang itu udah ngerti kawasan kita, Asia, dan juga mereka punya disiplin yang bagus gitu. Kalau pelatih-pelatih Eropa kan taunya teknik dasar kita udah bagus. Dia bodoh jadi amat. dia ngasihnya otak terus Iya, ya. dia ngasihnya taktikal. begini-begini. Sementara pelatih-pelatih Asia itu kan masih mau untuk ngurusin itu. Lu perbaiki dulu deh ini lo. Lu perbaiki dulu deh ini lo. Ini oke, baru kita bicara ada step-stepnya gitu. Kalau pelatih-pelatih luar kan berpikir, lah level timnas masa belum bisa ngoper sih lo. Itu kan. Nah, itu kadang-kadang kan mungkin ketidaksinkronannya itu. Mungkin kemarin Patrick Kluivert juga bingung kali. Ada beberapa yang harus dia benahin dari sisi mungkin dari posisi itu gitu. Wah berarti Zidane sih lagi nganggur dia. Zidane 3 kali Liga Champions. Iya Zidane. Kluivert biarin aja dah kalau dia mah nganggur mah. Tapi kalau Belanda rata-rata kelebihannya apa om? Maksudnya pasti kayak position lagi dong. Iya, emang itu kan. Gue pikir ya ketika kemarin Kluivert datang, kita somehow pasti akan berubah ke arah situ, ke arah 4-3-3 dengan possession based. Emang ini akan terjadi, tapi 2 tahun lagi lah paling nggak. Gue pikiran 2024, 2026, 2027 kita udah bermain dengan gaya yang berbeda. Kalau semuanya berjalan lancar, ada progres lah di setiap gamenya gitu kan. Cuman kan kemarin nggak juga. Ada saat dimana lo mau mencoba bermain dengan kolektif dan bermain ofensif, tapi nggak berjalan secara hasil. Lalu lo balik lagi nih ke skema defense to counter yang mendapatkan hasil. Kan ada beberapa kontradiksi juga dari apa skenario mereka gitu. Nah pelatih dari Belanda, misalnya yang datang Belanda lagi, ya pastinya akan possession base lagi. Karena kan yang kita tahu memang mostly seperti itu gitu. Walaupun Van Gaal dulu sempat main 3-5-2 di Piala Dunia 2014, tapi kan tetap ofensif, tetap nyerang gitu. Walaupun pakai 3 back. Jadi skema ofensifnya pasti akan lebih kental dibandingkan how we defend. Cuman kan ya lu ngerti kawasan nggak? Begitu lawan Jepang, lu mau neken nih. Begitu lawan Australia, lu mau ngegas nih. Lu mikir-mikir dah gimana strateginya. Itu kan yang harus diketahui juga nih oleh pelatih-pelatihnya nanti nih. Kalau misalkan dari Spanyol kayak Fabregas gimana itu? Dia kan di Como lagi bagus. Ya Kemarin sempat ngobrol ya? Hah? Sempat ngobrol ya? Ketemu, Oh, nggak ketemu ya? Fabregas. Ketemu sama Wenger. Wenger. Buat jadi konsultan federasi. Sama Varane lo ketemu ya? Paran. Kalau Fabregas tuh kan lagi di Como tuh, ya kan, lagi juga sama Pak Mirwan lagi. Presiden Komonya juga orang Indonesia tuh. Kali-kali aja mau gak tuh ya dia timnas? Enggak lah, biar mereka konsen di sana lah. Udah, lagi bagus jangan digerecokin. Yang lagi bagus, iya lagi bagus kok. Ntar disuruh sini. Kalau pelatih Maroko dulu yang sampai semifinal siapa om? Oh itu, siapa yang itu kan mainnya Asia banget tuh Marokonya tuh. Pelatih Maroko El Nesri. Sundul ke Portugal. Strikernya dong El Nesri. Aduh siapa namanya? Itu kan di samping emang Marokonya skuadnya lagi bagus ya. Golden squad itu lah 20 itu sih bukan. itu
mainnya ngeri juga tuh Maroko tuh. Kali aja tuh. Walid Regregui. Masih ngelatih deh sekarang. Malukunya bukan dia dah. Bukan tuh, Coba coba deh. tuh. Golden bagus lah. Oh, tuh. Iya. Nih coba nih. Walid. Pak Erik nih kan lagi meeting. Masukin tuh nama tuh Pak Erik tuh. Pelatih Maroko. Tapi kalau ngeliat sekarang sih kayaknya harus sejalan dengan Alexander Wurz itu. Siapa? Zwirs itu. Jadi diretek itu. karena diretek kan dia kan akan memetakan tuh seniornya seperti apa, linear sama U23-nya seperti apa, U20, 17 gitu kan. Iya kan bahkan nanti kan turun ke U16, U15 yang kalau kalian lihat di roadmap juga tuh. Kita punya timnas U15, kita punya timnas U16. Dan memang seharusnya kita udah punya itu. Tapi kan harus linear tuh. Cara bermainnya kan harus mirip-mirip. Makanya ketika nanti pemain promosi ke atas kan udah tahu nih, oh kita punya landasan yang seperti itu. Nah itu kan sebenarnya gaweannya Zwirs. Nah jadi namanya diapungkan oleh federasi atau siapapun dikirim ke dia. Zwirsnya tuh. Cocok nggak nih pelatih dia nih si yang diusulkan nih oleh PSSI. Nanti dia yang milah-milah tuh. Oh yang cocok sini, oh yang cocok sini. Nah itu ya kita harus lihat sih seperti apa. Cuman kan yang kita dengar belum ini ya, belum terlalu transparan ya. Nah, Untuk urusan pelatih kita mau yang mana, kita mau tipe seperti apa, itu kan belum cukup jelas ya. berarti polanya adalah yang bawa nama nih federasi dulu, ngumpulin nama dikasih ke Zwirs atau Zwirsnya yang ngambil terus olah bareng-bareng di federasi. Kalau yang gue dengar sih begitu, dia dikasih beberapa usulan, terus dia yang akhirnya, oh iya yang ini cocok nih, oh ini enggak nih, ya itu tuh dari Zwirsnya seperti itu. Yang gue dengar sih seperti itu dari Zwirsnya. Kalau bahas masalah transparan Om setuju gak kalau misalkan transparannya tuh terbuka gini. Oke, ini peta kita di 2026-2027 menangkan AFF, terus Piala Asia melangkah sejauh mungkin, dan ini pelatih gajinya sekian gitu kan. Dijelasin aja, dibuka, dipapar di publik. Ini alirannya ke sini, ini target kita. Bahaya gak tuh? Atau ide bagus gak tuh? Kalau gaji kayaknya berat ya. Kalau nambah, Nggak usah, kalau iya gaji. kalau faktor gaji kayaknya nggak ini sih. Nggak etis ya, dapur nggak banget. etis, betul. Kan kita kan juga nggak tahu kan kemarin STY berapa, ini berapa. Setelah isunya keluar baru kan oh tahu ternyata dia gajinya sekian gitu. Tapi kalau untuk program si ini karena dia menawarkan ini programnya, si ini karena paparan dia adalah ini, si ini karena ini. Nah itu gue lebih appreciate seperti itu gitu. Jadi kan kita tahu kemarin tuh kenapa Sintayong bukan Luis Mia karena Sintayong berani menawarkan ini. Nah itu kan enak tuh. Itu dibuka tuh ya. Iya sama-sama presentasi, tapi kita lebih terkesan dengan presentasinya Sintayong karena Sintayong bisa menawarkan ini yang lebih visible untuk dilakukan misalnya gitu. Akhirnya oh bener kan ternyata Sintayong bisa melakukan itu. Nah kita sebagai publik kan pengen tahu tuh. Betul. Oh si pelatih ini tuh apa sih yang dia tawarkan ke timnas kita gitu. Nah itu sebenarnya kalau kita bisa tahu tuh keren banget sih. Tapi ya untuk sekarang tuh kan kita belum tahu tuh. Iya, itu boleh tuh dikaji lagi tuh ya tentang transparansi. Nggak usah gaji pelatih lah, itu terlalu dapur ya. Ya urusan kalian lah itu uang-uangnya. Tapi masalah kayak klausulnya, presentasi tentang pencapaiannya, target dari pelatih dia menawarkan apa, boleh tuh dikasih tahu ke kita tuh. Jadi kita tahu kalau lagi berhasil, kita juga tahu kalau itu lagi gagal. Nah, itu dia tuh. Udah. Tepuk tangan lu dah. Keren. Oke, Om Mario, ini kan Woi. kemarin udah pemain favorit, pemain yang nggak disukai juga. Sekarang bikin Best 11, isinya adalah sportcaster, komentator, pandit, ataupun jurnalis yang menghiasi sepak bola Indonesia, baik visual maupun berita. Nah, siapa-siapa aja Om, Best 11-nya Om? Yang jago nahan, ngedefense, Kiper piaring. Oki Rengga. Udah aktor dia. Udah aktor. Kan Nggak dia apa-apa main ya? juga Ya punya udah, iya, punya dia komentator konten. juga. Oki Rengga. Kiper. Bek kanan. Yang tiba-tiba maju gitu ya. Tiba-tiba maju. Harpa tuh naik turun tuh.
Siapa tuh? Siapa? Stuart. Rensu. Di Nugroho. Gue jadi lupa sih siapa aja sih back. Adiani. Adiani back tengah. Oh dia nih back tengah. Nih dia Adiani. dia doang ntar yang main jersinya banyak. Yoi. Enggak, yang lain dikasih jersey sama dia. Adiani. Terus Coach Ripan. Bisa ya dia? Bisa emang di situ posisinya? Tengah dia. Ini deh, Firzi Idris. Firzi Idris di bek kanan. Iya, dia emang back. Newcastle nih. Emang bagus dia. Tiba-tiba suka melaju. Tapi main sambil bawa laptop. Yoi. Laptop mulu. Laptop. Di mana-mana buka laptop. Paling Paling tengah sih. Si- Rendra. Oh di CBD. Rendra CB juga Sukar dia. dipercaya. Rendra. Sambil ngedip-ngedip mata. Sukar dipercaya. Dipercaya. Kedip-kedip mata. Ngedip mata. Tapi dua-duanya kan? Bukan ke kiri. Bukan sebelah kan? Kalau ini kan ngode. Iya. Ke kiri. Back Ke kiri. kiri. Bungkus. Tua juga. Ropan. Ahai. Bung Supri. Supriyono Prima. Hah? Supriyono Prima. Supriyono Oh Prima. iya pemain dia. Bung Supri. Supriyono Prima. Yang muda-muda lagi juga nggak apa-apa yang muda. Valen lah satu. Oh dia emang jago dia. Tengah dia. Bang Valen. Valen. Biar rekonsiliasi ya, berdua. Hanif tuh, samping Hanif Tamrin. Enggak deng, berarti yang LB-nya sini aja deh. Panji Suryono deh. Oh iya, Pansur. Pansur. Suprinya depannya dia tuh. Supri di situ. Supriyono lu masih kuat tuh naik turun tuh dia tuh. Supri. Tengah buat batang-batang gue punya rekomendasi om. Bung Binder. Kasihan diaspora lah gitu, diaspora itu. Diaspora. Kalau Kalau sayap kurang deh. Dia playmaker banget sih. Siapa? Enggak sih, Binder ya. Oh iya. Cocok sih, boleh. Saya mau Valen. Oh iya. Bung Binder. Binder. Valennya yang ngumpan-ngumpan. Valen yang ngumpan-ngumpan. Iya. Bas. Kuprak. Kanannya ini ya di rekomendasi di. Justin di depan apa di? Justin dekat sama Valen nggak tuh secara posisi? Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Maksudnya kan ini kali mau diumpan jauh buat lari bola daerah. Susah ya. Wonder kita nih, ini Valvino siapa? Oh, Rizal, Rizal. Palevi, Palevi. Aldi Bawazir aja biar dibu penonton. Oh, depan si Justin mah Harpa deh. Wah, yang satu Bisa nih tektokan chemistry dapet nih. Dapet aja. saling serang. Saling Iya. serang tuh. Saling Depan salah-salahin kan. Justin sama- Lu sih gitu. Dapet dari pagi ya. Justin. Awal dari pagi. Lucu banget. Kanan atas siapa ya? Ya, cara nyerangnya beda tuh emang depan tuh. Ini ada Maret, Harpa, Mas Sabto kalau aku sendiri. Iya. Duh, Iya sih. pedal sih udah pedal, udah pindah. Iya sih, gue sering ngumpan-ngumpan Harpa sama Justin kan. Nah. Biar mereka kecebur. Iya, boleh. Gue sering kan ngasih pertanyaan-pertanyaan. Iya, pertanyaan. Ada yang sadar jawabnya, ada yang keceplosan. Kaptennya. Kapten. Oke, Rega kapten.
Iya, biar Dan, netral. Netral. Adiani sih. Kenapa dia nih? Iya, dia Bagi-bagi jersey. jadi karena baik, boleh. Enggak, paling diplomatis. Oh, iya, Dia iya. bisa komunikasi sama Oh iya bener. banyak bahasa dengan wasit. Iya. Bisa. Jadi secara dia yang maju kalau ada Iya. protes tuh. Pelatihnya nih. Pelatihnya siapa, Pip? Pelatihnya pemain juga. Apa jurnalis juga? Bungkus pelatihnya. Bungkus. Senior. Ntar lu yang di RRI siapa? Masih ada. Ambas. Ya Allah. Oh, udah meninggal. Bukan, yang di RRI. Bungkus ya? Yang Oh iya, di- Bungkus. Ah, Iya. Yang udah pejabat. Udah. Bungkus sih. Bungkus. Nah ini. Iya, bungkus. Menang gua. Bah, Oh, ya lawannya siapa? oh kipernya best berarti. Oh iya, best bisa kiper. Kipernya best. Tinggi tuh, lebih tinggi dari Oki tuh. Iya, dia kiper. Bang Bes. Iya, pelatih Ah. Bungkus. Berarti bungkus. Eskonya? Ada Esko. Eskonya? Gua eskonya. Eskonya dia sama Hanif Tamrin. Siapa? Iya, gua Esko. Gua yang galak. Tim ini belum dikasih diaspora. Udah itu nih. Udahlah. Itu kan Bisa tadi. menang nggak lawan Vietnam? Dia tahu lagi videonya. Gua kan jawab bisa. Kita menang di Piala Asia. Wey. Iya kan sama Vietnam? Iya. Belum datang diaspora. Oh iya belum. Iya dong, kan Januari itu. Bisa gak? Ya udah kasih tahu Om. Kalau tadi udah kita susun line up sportcaster, jurnalis dan pandit menghiasi dunia sepak bola Indonesia. Kemarin tuh ada guys JM Award ya. Yoi. Teman-teman kita yang ada di line up tadi ada juga. Ada. Ada Justin, ada Panji, ada Diani. Yang ada- perempuan juga banyak tuh. Oh, perempuan juga banyak banget tuh. Sekarang knowledge host-host perempuan keren-keren juga Iya, tuh. Gue iya. ngeliat tuh udah mantep-mantep lah. Jadi kayak oh ya udah nggak apa-apa lah, dia juga ngerti sepak bola. Dulu kan top of mind cuman segelintir ya. Sekarang lu banyak opsi gitu kan. Bagus. Dan kesebar di banyak TV kan. Bener itu Antv dia. Maju ada, Kompas ada, SCTV ada, Indonesia apa? Satu lagi ada tuh Garuda, ada TV Garuda baru. Iya, presenternya siapa? Ada sih satu perempuan tuh. Nat masuk situ Nat Oh kayaknya. ya, Nat Noella sempat ada di Iya. situ. Cuma kan kalau ini kan yang liga-liga reguler. Oh, reguler. Liga-liga reguler kan Belanda di Kompas, ada Nat sama Noella, Conchita juga ada di situ. Liga Italia juga ada kan Antv sekarang? Liga Italia TV, Noella, Karbel juga di situ. Terus SCTV kan Nat, Evelyn, Jaswin. Terus di RCTI Conchita. Emang ini sih saling bersaing secara sehat sih menurut gue. Jadi Dan kemarin kan tahun lalu tuh juaranya Conchita tuh. Yang untuk presenter cewek. Juaranya Conchita dan gesture dia semua diajak naik sama dia. Ayo kita menang sama-sama. Anjing, keren tuh. Keren tuh. keren. Itulah dia ya teman-teman, kalau nanti timnas belum bertanding ya lihat aja nih sportcaster jurnalis kita yang menghiasi sepak bola Indonesia. Itu juga yang bikin seru sepak bola. Ya, udah gitu aja dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari Peluit Akhir yang ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Terima kasih Om Mario. Sama-sama. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?